nasihat dari guru kita Al-Habib Muhammad Hanif. Tadi beliau bawa kitab ini ya, Al-Ati'atul Hani'ah, Al-Ati'ah, buat yang nanti akan datang. Begitu dia bawa kitab Al-Ati'atul Hani'ah dari Al-Habib Ali bin Hasan, langsung ingat Abah, karena Abah selalu kalau pagi buka kitab ngajakin anak itu, Beb. Sekarang tanpa janji ya, alhamdulillah, wallah tanpa janji ini antum bawa kitab ini langsung ingat Abah langsung. Kita minta waktunya Habib Muhammad Hanif untuk mengisi nasihat buat kita semua. Amin. Falyatafaddal sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Para habaib, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama pimpinan Yayasan As-Sa'adah Batangan, Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Habib Ali Ibn Idrus Ibn Hashim Al-Uttas Al-Faqih. Begitu pula hadir bersama kita saudara beliau yang insyaallah beliau bersama saudaranya ini saling bahu-membahu terus melanjutkan apa yang telah dibangun oleh orang-orang tua beliau, yaitu Al-Habib Alwi Ibn Idrus Ibn Hashim Al-Uttas Al-Faqih. Hadir juga di sini bersama kita ada Al-Habib Ali bin Alwi Al-Uttas, sahabat saya, saudara saya, sama-sama alumni Pondok Pesantren Lubus Polri. Yang terhormat Kiai Haji Endang Darwis, guru kita. Yang terhormat Kiai Haji Dr. Anas Abdul Razak. Semuanya para habaib tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, ulama, kiai, asatid kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah gabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal ahiba'il kiram. Insyaallah saya sudah niat, saya sudah bicara sama guru kita Al-Habib Ali. Insyaallah azim saya niat kuat insyaallah mulai setelah lebaran Al-Faqir di sini insyaallah akan mengisi sebulan sekali. Mungkin hari Selasa pertama, mungkin insyaallah. Doakan mudah-mudahan Allah kasih kekuatan istiqamah insyaallah. Dan mulai ba'da Syawal insyaallah akan kita kaji di tempat ini tanpa saya rencanakan. Tadi kepikiran sebelum jalan, saya pikir apa Sa'adah ya, rutinannya enaknya apa yang bermanfaat, yang berkah, yang saya belum bahas di majelis lain. Saya teringat kitab kecil, tipis tapi bermanfaat yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas Sahibul Girtas, yang ngarang kitab Al-Girtas Syarah Ratib Al-Attas Al-Madfun bil Mashhad, yang dikuburkan di kota Mashhad, nggak jauh dari kota Huraybah. Insyaallah kita akan mulai rutinan tersebut setelah pembukaan nanti ba'da Syawal. Doakan mudah-mudahan memberikan keberkahan dan keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal. Pada kesempatan kali ini saudara, saya akan sedikit membaca daripada apa yang ditulis oleh maha guru kami Syekhuna Syekhina, guru dari Imam Besar Sayyidil Warid Al-Habib Rizik Syihab, guru dari guru saya Buya Al-Habib Zain Baharun, guru dari Al-Habib Hamid Al-Nagib bin Syekh Abu Bakar, guru dari Mbah Maimun Zubair, guru dari para guru Syekhul Masyaikh Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Di dalam kitabnya Madza fi Sya'ban, ada apa sih di bulan Sya'ban,
Beliau bahas bulan Sya'ban doang. Orang alim begini, kalau orang alim nih saking luasnya ilmunya bahas bulan Sya'ban doang, ada apa di dalamnya 150 halaman, saudara. Nah, ini kalau kita mau bahas semua sekarang urusannya sampai besok atau pulang ya. Masya Allah. Makanya sedikit saja saya pengen bahas tabarrukan, karena kita sebentar lagi akan menyongsong pertengahan bulan Sya'ban. Ahibba'il kiram, saya akan sedikit membahas apa yang diulas oleh Abuya Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki tentang bagaimana malam nisfu min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Tapi sebelum saya masuk, di dalam hatinya di sini ada yang berbicara, katanya, wah kok Habib nggak bahas masalah azan ini, padahal kan yang lagi ramai itu. Saya pikir datang membahas masalah azan, nanti itu insya Allah belakangan, nah, kita ngaji dulu. Habis ini nanti di akhir majelis sedikit saya akan bahas tentang info perjuangan yang sedang aktual dan faktual. Mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan istiqamah di dalam menyuarakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, Abuya Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki di sini meriwayatkan, saya bahas secara tematik saja. Kalau satu persatu saya bahas terlalu panjang. Beliau meriwayatkan beberapa hadis dari berbagai sumber hadis tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban, malam setengah daripada bulan Sya'ban, malam ke-15 bulan Sya'ban. Saudara, ini hebatnya beliau, objektifnya beliau. Kadang-kadang ada dari kelompok yang berseberangan dengan kita, menyerang kita, menggugat kita. Itu ngapain rame-rame malam nisfu Sya'ban? Nggak ada hadisnya tuh, atau bilang kalau ada pun hadisnya dhaif, hadisnya lemah, hadisnya tidak bisa diamalkan, hadisnya nggak bisa dipakai. Terus tiap tahun dia ulang-ulang yang model begitu. Saya mau tanya, yang kayak gitu ada apa kagak Pak? Ada, saudara. Nah, ini nih objektifnya orang ulama seperti Abu Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki. Beliau mengatakan, waqad warada fi fadliha ahaditsu katsiratun muta'addidatun wa hiya la takhlu min dha'fin aw inqita' wa in kana ba'daha akhaffa dha'fa wa ma'a dhalika faqad sahhaha al-Hafidz Ibn Hibban ba'daha wa nadhkuru ashhara ma warada fi hadzal bab. Kata beliau, dalam masalah kemuliaan nisfu Sya'ban ini banyak hadis yang datang dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kata beliau, walaupun hadis-hadis yang diriwayatkan tentang nisfu Sya'ban ini nggak lepas dari hadis yang dhaif atau hadis yang munqati'. Hadis munqati' ini salah satu jenis hadis dhaif. Panjang kalau kita mau jelaskan di mustalahul hadis, ada bab sendiri, bab al-haditsul munqati', tapi dia masuk kategorinya hadis dhaif. Beliau subjektif, beliau sebutkan nggak lepas, ada emang hadis-hadisnya hadis-hadis yang dhaif, walaupun sebagian tingkat dhaifnya ini lebih lemah dari yang lain. Ada yang lebih mendekati kepada hasan, yang lebih mendekati kepada kesahihan. Tapi meski demikian, meski hadis-hadis yang diriwayatkan terkait malam nisfu Sya'ban ini banyak hadis yang dhaif, ada ulama Al-Hafidz Ibn Hibban, ulama hadis Al-Imam Ibn Hibban, Al-Hafidz Ibn Hibban ini faqad sahhaha Al-Hafidz Ibn Hibban ba'daha, sebagian hadis yang diriwayatkan di dalam masalah nisfu Sya'ban ini ditashih, dianggap sahih oleh Al-Imam Ibn Hibban. Nanti kita akan bahas, saudara, apakah hadis dhaif bisa diamalkan? Nanti akan kita bahas di akhir, setelah kita baca sekilas hadis-hadis yang berkaitan nisfu Sya'ban. Nah, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Ibn Hibban dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Ibn Hibban,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu 'alan nabi." Yattali'u Allah ila jami'i khalqihi. Allah Subhanahu wa taala memandang kepada seluruh makhluknya di malam nisfu Sya'ban. Kalau udah dipandang Allah, maka apa yang didapatkan? Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Maka Allah mengampuni semua hamba-hambanya, makhluknya. Mudah-mudahan kita termasuk yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita, orang tua kita, sanak famili kita, keluarga kita, dzurriyyah kita, mudah-mudahan termasuk yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fayaghfir li jami'i khalqi, Allah ampunin untuk semua makhluk, illa, kecuali, istitsna, ada kecualinya. Enggak semuanya Allah ampunin. Semuanya ini dapat ampunan, kecuali ada beberapa orang, kata Allah, kata baginda Nabi, illa li musyrik. Pertama, orang yang musyrik. Orang yang musyrik menyekutukan Allah, maka dia nggak akan mendapatkan ampunan di malam nisf min Sya'ban. Sebelum dia kembali bersyahadat dan taubat dari musyriknya, dia nggak akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, au musyahin, atau kecuali musyahin. Musyahin ini apa sih artinya musyahin? Kadang-kadang ada yang mengertikan sesuai dengan hawa nafsunya, sekedar buat nyerang kelompok lain, sekedar nyerang kelompok yang dia nggak suka. Musyahin itu adalah munafiqun, kata Abu Ya. Munafiqun syarirun atau syirrirun yab'atsu syiqaq wa yuqidu naral adawati bainal mutahabbin. Siapa musyahin yang nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah orang munafik. Orang munafik yang syarrir atau syirrir, yang bengis. Kerjanya ngapain? Ya ba'atsu syiqaq, kerjanya memecah belah barisan umat Islam. Nah, jadi hati-hati saudara, yang mecah belah barisan umat Islam dengan dalih fanatisme kelompok, dengan dalih fanatisme golongan, tanpa sebab yang hak, tanpa sebab yang hak. Dia menebarkan kebencian tanpa sebab yang hak. Nah, maka itu masuk kategori musyahin. Kira-kira jelas atau tidak? Cuma gara-gara beda metode pertemuan doang, orang dihantam habis-habisan, akhirnya umat bingung, terjadi perpecahan. Padahal umat udah saling cinta nih, umat udah saling hormat, ya, udah mutahabbin, udah saling hormat, saling cinta. Umat udah ngerti nih, oh nih sama-sama ahli sunnah wal jamaah, cuman bedanya yang satu ini lembut, yang satu tegas, udah saling ngerti. Tahu-tahu dikomporin terus, dipecah belah terus. Hati-hati. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai itu termasuk ya ba'atsu syiqaq, yang menebarkan perpecahan, yang menebarkan permusuhan di antara umat yang udah saling cinta. Na'udzubillah min. Atau saya kasih contoh lagi, yang menebarkan kebencian bi ghairi haq, tanpa ada alasan yang benar, karena ada kalanya kebencian yang diajarkan oleh Nabi. Jangan lupa, kita kadang kalau bicara jangan manis doang. Nabi itu ngajarin kita bukan cuma al-hubbu fillah, tapi al-bughdhu fillah juga diajarin oleh Nabi, saudara. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah min awthaq ural iman. Termasuk tali iman yang paling kuat al-hubbu fillah. Kita tidaklah mencintai seseorang kecuali faktor kita mencintainya karena Allah. Orang soleh kita cintanya karena Allah, karena ketaatan dia kepada Allah, karena kesolehannya, itu al-hubbu fillah. Kita sayang sama sahabat kita, teman, sama-sama suka hadir majelis, sama-sama suka ke masjid, teman kita yang biasa ngajak kita ziarah, teman kita yang ngingetin kita kalau kita udah mulai bandel-bandel dikit, kita sayang sama dia, itu namanya al-hubbu fillah. Kita sayang cinta karena Allah. Kita sayang sama sesama muslim. Kenapa? Karena sama-sama mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah.
sama-sama mengesahkan Allah, menjadikan Rasulullah sebagai nabinya, itu namanya al-hubbu fillah. Tapi jangan lupa, Nabi juga ngajarin ke kita al-bughdhu fillah, saudara. Benci karena Allah. Berapa banyak tuh di Al-Quran ayat-ayat yang isinya itab, peringatan keras, bahkan ancaman, kecaman terhadap kaum munafikin, terhadap kaum kufar, terhadap kaum fujjar. Berapa banyak hadis Nabi SAW yang isinya kecaman, ancaman, kecaman. Wah, ancamannya nggak main-main, neraka, saudara. Kita kalau ngancem orang paling kenceng ngepol tangan. Ini ancaman dari Nabi, neraka, begini, neraka, begini, neraka. Anda baca tuh kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair Ibn Hajar Al-Haytami atau Az-Zawajirnya Al-Imam Al-Zahabi. Itu satu kitab isinya bahas dosa-dosa besar. Itu pakai dalilnya ayat sama hadis. Ayat hadisnya isinya ancaman semua tuh. Belum lagi ancaman buat kelompok-kelompok munafikin, kelompok. Artinya ada al-hubbu fillah, ada al-bughdhu fillah. Manakala kita mendasarkan cinta kita karena Allah, al-hubbu fillah, kita mendasarkan kemarahan kita, kebencian kita karena Allah dengan cara yang benar, maka itu bagian daripada al-bughdhu fillah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Makanya kalau kita ngajinya lengkap, kalau ngajinya utuh, nggak ngaji setengah-setengah, itu Al-Imam Al-Ghazali di Mujallad Ats-Tsani di bagian kedua dari kitabnya Ihya Ulumuddin, itu salah satu yang dibahas masalah oleh Imam Ghazali adalah masalah ini al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Nah, ketika bahas ini nih, nanti insya Allah mudah-mudahan kesempatan lain kita bisa bahas, panjang nggak cukup waktunya kalau kita mau bahas sekarang. Nah, Imam Al-Ghazali radhiyallahu alaih membahas tuh bagaimana mawaqif, sikap kita. Jadi yang namanya tasawuf itu bukan berarti senyum melulu sama siapa aja senyum, enggak. Jangan salah kaprah ente sama tasawuf. Tasawuf itu bukan berarti ente bermanis-manis sama setiap orang, enggak. Nah, Imam Al-Ghazali radhiyallahu alaih, silahkan Anda baca di Ihya. Itu bahas tentang mawaqif, bagaimana sikap kita. Kalau sikap kita sesama muslim yang mustaqim, tahu-tahu dia berdosa, sikap kita bagaimana? Dia ngelakuin maksiat. Kalau sikap kita ke orang yang emang benar-benar udah ma'ruf bi annahu ahlil ma'asi, apa sikap yang mesti kita tampakin ke dia? Kalau sikap kita kepada orang yang emang benar-benar dia berlaku zalim atau berlaku fajir, berlaku nifak, bagaimana sikap kita terhadap dia? Itu dirinci tuh, sebagian pedes yang Ghazali sebut ini sikapnya, saudara. Makanya saya jadi teringat kalau bicara soal tasawuf. Nah, makanya kadang-kadang ada ulama kita nyuruh ngeboikot fulan, ngeboikot ini, ngeboikot itu. Itu bukan ngajak ujaran kebencian, bukan. Itu tuh dibalik itu ada mahabbah supaya sadar. Orang kan kalau dicemberutin sadar kadang-kadang, mikir dia. Saya jadi ingat Ibn Athaillah As-Sakandari ridwanullah alaih, pengarang kitab Al-Hikam, dalam kitabnya Tajul Aras Al-Hawi, Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus. Kalau Tajul Aras Habib Ali bin Husain Al-Attas, Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus. Nah, kitab ini, kitab tasawuf ini yang diajarkan oleh Al-Walid Al-Habib Rizik Syihab waktu di penjara. Beliau setiap habis subuh ngajar kita dan para tahanan lainnya, termasuk Habib Ali suka hadir ketika itu, adalah kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus. Ibn Athaillah bilang tuh di situ, bagaimana ente kalau ada orang mujahir bil ma'siyah, orang nih sering terang-terangan maksiat, terang-terangan ngeledek di satu kampung. Andai, kata Ibn Athaillah As-Sakandari, andai kalau orang sekampung nyembrutin dia, kira-kira dia bakal mikir, bakal gitu mikir, sadar dia akhirnya. Orang sekampung nyuekin dia gara-gara dia terang-terangan mujahir bil ma'siyah. Ini saya terang-terangan dia maksiat, orang sekampung nyuekin dia, orang sekampung nyembrutin dia, orang sekampung nggak negor dia gara-gara dia terang-terangan di ujung gang tiap malam mabok, udah ditegur berkali-kali kagak mau ngerti. Nah, kalau orang sekampung senyum-senyum aja, takut sama dia, disenyumin, dikasih hati, makin jadi apa kagak? Makin jadi. Kata Ibn Athaillah yang model begitu cemberutin. Kalau dicemberutin sama orang sekampung, sadar dia, tobat dia, merasa bersalah. Perasaan bersalah itu adalah titik
mula orang bertaubat kembali kepada Allah. Kalau orang udah nggak ngerasa bersalah, maka dia nggak akan pernah bertaubat kembali kepada Allah. Perasaan bersalah adalah titik permulaan seseorang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jadi belajar kalau kita bahas tasawuf secara utuh, ada kalanya al-bughdu fillah, ada kalanya ya obat itu harus tahir, ada kalanya akhlak yang baik itu justru dengan ya, tunjukkan cemberut, ada kalanya itu adalah sebuah akhlak. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Nah, kalau yang disebarkan adalah al-bughdu fillah, tentunya dengan adabnya, dengan akhlaknya, dengan tata caranya yang diajarkan oleh para ulama, nggak sembarangan, maka itu karena itu dikuatkan dengan hadis-hadis lain, sehingga kita kalau mengambil hadis jangan hanya satu potong saja, tapi harus secara keseluruhan. Maka kalau yang dimaksud kebencian itu adalah al-bughdu fillah, maka itu tidak termasuk daripada al-musyahin. Tapi kalau yang dimaksud kebencian di sini adalah dia menebar kebencian di antara umat Islam cuma gara-gara beda metode, nebar kebencian cuma gara-gara beda ormas, ditebar kebencian. Emang udah zatnya, saudara, nebar kebencian ke orangnya, ke zatnya, gara-gara beda ormas. Selain ormas saya salah, selain ormas saya begini, selain ormas saya begitu. Na'udzubillah min dalik. Jangan-jangan itu termasuk kategori musyahid. Na'udzubillah min dalik. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Nah, insya Allah. Nah, itu dua golongan itu termasuk yang akan mendapatkan ampunan. Na'udzubillah. Bayangin, semua makhluk dapat ampunan, tapi dua ini nggak dapat golongan, nggak ampunan. Na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah. Dalam riwayat lain Al-Imam Al-Baihaqi dari hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, atani Jibril alaihi salam faqala hadhihi lailatun nisf min Sya'ban walillah fiha utaqa minan nar bi'adadi syu'uri ghanamil kalb. Allah. Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu 'alan nabi." Atani Jibril alaihi salam, Nabi Allah Jibril alaihi salam datang kepadaku, faqala hadhihi lailatun nisf min Sya'ban. Malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Walillahi fiha utaqa minan nar. Di malam tersebut ada orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Bi'adadi syu'uri ghanami kalbin. Allah bebaskan dari neraka jumlahnya sebanyak jumlah rambutnya kambing. Nah, ghanami kalbin, kambing anjing. Ini kalau belajar kagak pakai guru, ini main nerjemahin ghanami kalbin, kambing anjing. Apaan kambing anjing? Kambing kawin sama anjing apa bagaimana maksudnya nih? Nah, itu bahayanya kalau sekedar buka kamus langsung nerjemahin. Sebanyak jumlah rambutnya ghanami kalbin. Kalau pakai letter like tekstual, ghanami kalbin itu artinya kambing anjing. Ntar ada gonggongan kambing namanya. Nah, bukan, maksudnya di sini ghanamu bani kalbin. Nah, kambingnya bani kalb. Jadi sejumlah rambut, bukan satu kambing, sejumlah rambut kambingnya bani kalb. Nah, bani kalb ini qabilatun kabiratun hum aktsaru qabailil arab atau min aktsariha ghanaman. Bani kalb ini kabilah besar di kalangan orang Arab. Namanya Bani Kalb, Beb, nggak enak banget, Beb. Bani anjing, nggak enak banget. Kadang-kadang hurufnya beda, yang difahami ya beda lingkungan, kadang beda pengertian sebuah arti. Dulu orang Arab dulu kadang-kadang melihat kambing dari sisi positifnya, masih ada sifat-sifat yang mulia dari anjing, bukan kambing hak anjing. Apa diantaranya? Kesetiaan. Nah, anjing itu sifatnya salah satunya adalah setia. Anjing itu kalau udah setia sama pemilik, setia. Nah, itu sifat itunya yang dianggap positif dari anjing. Makanya kadang-kadang ada yang tafaul dengan anjing, apa setianya pakai nama anjing. Makanya kalau ada orang pengkhianat berarti lebih jelek dari nggak usah dilanjutin. Lagi baca Hadrabah Saudan gitu. Setiaan. Nah, kata Nabi SAW, walillahi fiha utaqa, di malam Lailatul Nisfi min Sya'ban Allah memiliki utaqa, orang-orang yang Allah kasih stempel bebas dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk mereka insyaallah. Jumlahnya banyak, setiap malam nisfu Sya'ban nih jumlahnya banyak. Berapa setiap malam nisfu Sya'ban jumlah mereka? Bi'adad syu'uri ghanam kalbin. Jumlahnya sebanyak bulunya kambing Bani Kalb.
Bani Kalab adalah kabilah di Arab yang termasuk paling banyak punya kambing. Satu kambing aja ngitung sampai turun beruk ke rapi-rapi itu. Hitung rambut kambing satu, apalagi kambing satu kopi. Artinya banyak, fadlullah wasi'. Nah, biasanya kalau disebutkan seperti ini, dzikrul adat yuqsad bihi al-mubalaghah fil kathrah. Disebutkan perumpamaan jumlah seperti ini bukan benar-benar pas jumlahnya segitu, bukan. Maksudnya saking banyaknya orang yang mendapat ampunan Allah Subhanahu. Nah, tapi ini dia yang kita khawatir, jangan sampai kita sebutkan ini supaya jangan sampai kita termasuk di antara mereka. Nasihat buat diri kita nih, buat diri saya khususnya dan kita semua, buat keluarga kita. Wala yanzurullahu fiha, tapi Allah enggak memandang di malam itu dengan pandangan rahmatnya kepada siapa? Ila musyrik. Yang pertama kepada musyrik, tadi udah kita jelaskan. Wala ila musyahin, dan kepada musyahin yang tadi saya jelaskan, yang menebar kebencian, perpecahan di tengah umat. Wala ila qati'i rahimin, atau kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hati-hati, ini mungkin banyak di antara kita. Na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah min dalik. Dalam satu riwayat disebutkan qati'ur rahim enggak mal'unun walau mata hujuu fil Ka'bah. Na'udzubillah. Orang yang memutuskan tali silaturahmi tanpa ada alasan yang benar, tanpa bighairi haq, dia benar-benar niatnya mutusin tali silaturahmi cuma gara-gara urusan duit nggak seberapa, cuma gara-gara urusan kecekcokan, salah pahaman sedikit, terus mutusin tali silaturahmi gara-gara urusan-urusan yang nggak dibenarkan, itu mal'un, Allah laknat walau mata fi jawfil Ka'bah, walaupun mati di tengah Ka'bah. Na'udzubillah min dalik. Jangan sampai ini setan kadang ngegosok-gosok kita dari pintu ini nih. Di pintu sholat kita gak digosok, di pintu sholat dibiarin sholat, di pintu puasa dibikin rajin puasanya, di pintu hadir majelis dibikin rajin hadir majelisnya, di pintu zikir dibikin rajin zikirnya. Tapi begitu di pintu silaturahmi kita dibikin merasa bangga dengan sholat kita, merasa bangga dengan puasa kita, merasa bangga dengan kita rajin hadir majelis, rajin zikir, seenaknya mutusin tali silaturahmi. Hati-hati, na'udzubillah min dalik. Ya, di Al-Imam Al-Haddad itu menjelaskan satu kampung aja bisa ketimpa sial. Satu kampung itu bisa ketimpa sial, enggak kedapatan rahmat gara-gara di dalamnya ada yang memutuskan tali silaturahmi. Apalagi si pemutus itu sendiri. Makanya jangan mau kita dibisik, digosok-gosok setan cuma gara-gara ego sedikit, gara-gara gengsi sedikit, terus kita nggak mau nyambung silaturahmi, mudah itu putus. Hati-hati ya ikhwan. Lebih baik ego kita kalahkan, lebih baik gengsi kita kalahkan, mengulurkan tangan untuk memperbaiki hubungan yang rusak terlebih dahulu daripada diharamkan dari rahmat Allah, daripada mendapatkan laknat Allah Subhanahu. Na'udzubillah min dzalik. Wala ila musbil, termasuk yang nggak dapat pandangan Allah, musbil. Nah, ini hadis banyak disalahartikan. Musbil ini isbal, orang yang pakai sarung ngelebihin mata kaki. Nah, ini kita harus pandang secara utuh hadisnya. Khuyala di hadisnya Nabi sebutkan, darra izarahu bataran. Dalam hadis Nabi sebutkan yang dilarang itu orang yang mengulurkan sarungnya melebihi mata kaki. Ada ilatnya apa? Bataron, karena sombong. Urufnya orang Arab pada saat itu ngepakai pakaian lebih dari mata kaki itu style, gengsi. Jadi style sendiri, tren itu membuat orang sombong, ngerasa lebih mulia, ngerasa lebih keren, ngerasa lebih top. Itu yang dilarang. Tapi memang yang lebih afdal ihtiyatan waraan, memang lebih afdal kita pakai pakaian di atas mata kaki. Tapi andai ada orang yang pakai di bawah mata kaki, bagaimana? Apakah perlu kita ingkarin? Ya nggak perlu, kita nggak usah langsung memvonis, nggak usah langsung mengingkari, karena yang Nabi larang itu karena sebab sombong. Andai ada orang dia pakai pakaian esensinya karena sombongnya itu, pakai pakaian melebihi mata kaki, tapi dia nggak ada niat buat sombong, emang kebetulan aja begitu panjang, nggak ada niat buat sombong-sombongan, ya emang karena lingkungan sekitar pakainya begitu, akhirnya dia pakai begitu, maka nggak termasuk di dalam yang diancam oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi sebaliknya, dia ngerasa pakai di atas mata kaki, terus dia ngerendahin orang lain, dia mandang orang lain dengan pandangan merendahkan, ini malah dia kehilangan esensi. Dia ngambil surah, mengambil penampilan, tapi kehilangan esensi. Na'udzubillah min. Kemudian juga termasuk yang nggak dipandang oleh Nabi, ila aqil liwalidayhi, yang durhaka kepada kedua orang
Makanya sebelum malam nisfu Sya'ban, sebelum masuk Ramadan, yang punya orang tuanya datengin orang tuanya, minta maaf, minta ridha, nggak ada gunanya ibadah kita, maka akan sangat sedikit manfaatnya, bahkan bisa-bisa kalah, bisa-bisa nggak ada gunanya kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita, menggores hati daripada kedua orang. Panjang kita membahas bab ini, panjang udah. Wala ila mudmin khamr. Dan yang terakhir, yang termasuk nggak dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya, mudmin khamr, orang yang memutuskan, orang yang pecandu daripada khamr. Pecandu minum minuman keras. Minuman keras di sini, Beb, itu kan minuman keras. Kalau pil gelek nggak apa-apa dong, Beb. Kalau narkoba nggak apa-apa dong. Kalau sabu nggak apa-apa dong. Syariat ini luas, makanya yang disebutkan oleh syariat, kullu muskir, setiap muskir itu masuk kategori khamar. Secara hukumnya khamar, walaupun nggak disebutin. Khamar itu aslinya perasan anggur secara bahasa, tapi secara fikih, secara hukum, setiap yang muskir, setiap yang memabukkan, walaupun memabukkannya setelah banyak baru mabuk. Kalau dikit doang agak mabuk, setelah banyak mabuk. Mayuskiru kathiruhu faqaliluhu haram. Kalau yang dia setelah banyak bisa memabukkan, maka dikit punnya udah haram. Nggak usah pakai nunggu mabuk, dia udah haram, saudara. Segala yang memabukkan itu hukumnya disamakan dengan khamr. Makanya ini kiasnya kias qat'i, kias jali, kias yang udah sangat jelas, nggak ada keraguan di dalamnya. Setiap yang memabukkan itu adalah masuk kategori haramnya, sama seperti khamr. Ancaman bagi pecandu khamr itu berlaku juga bagi setiap orang yang menggunakan barang-barang yang memabukkan, narkoba, narkotika, sabu-sabu, topi miring, heroin, tembakau gorila. Habib tahu dari mana? Gue setahun di narkoba, di blok penjara narkoba. Murid-murid kita anak narkoba pada curhat jadinya. Waktu kita bimbing, pada tobat curhat, yang ini apa nih di Mabes Polri itu, di blok penjara narkoba, yang ini ini masuk penjaranya gara-gara sabu sekian kilo, yang ini gara-gara heroin, yang ini gara-gara tembakau gorila dan lain sebagainya. Apapun namanya, selama membuat mabuk maka itu masuk kategori haram. Kira-kira jelas atau tidak? Walaupun dia dikit doang, nggak sampai mabuk, makanya dikit doang. Tapi kalau banyak ujung-ujungnya mabuk, sama. Mayuskiru kathiruhu faqaliluhu haram. Yang banyaknya bisa bikin mabuk, maka sedikitnya aja sudah haram. Kira-kira jelas atau tidak? Ini saja yang saya bahas, karena tadi Habib Ali ngingetin kita selesai sebelum 5:30. Dan tadi pembahasan tentang bagaimana pengamalan tentang hadis dhaif. Pada intinya para ulama panjang lebar, ulama ahli hadis membahas tentang hadis dhaif, yang pada intinya hadis dhaif itu selama tidak syadidud dhaif, dhaifnya tidak terlalu parah, dan dia sesuai dengan hukum yang secara umum, tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat tangannya, tidak bertentangan dengan aslin am, mendarit tahta aslin am, masuk ke dalam hukum asal yang secara umum. Hukum asalnya dzikir sunnah, hukum asalnya baca doa ya disunahkan, dianjurkan. Hukum asalnya kita mendekatkan diri kepada Allah ya dianjurkan. Nisfu Sya'ban itu kan semuanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isinya cuma zikir, doa, istighfar, minta ampunan Allah dan lain sebagainya, baca Al-Quran, baca Yasin. Artinya ini selama masuk dalam cakupan tahta aslin am, maka nggak ada masalah. Al-amal bi hadits dhaifah boleh saja. Al-amal bi hadits dhaifah, mengamalkan hadits dhaif untuk fadailul amal, untuk fadilah sebuah amalan, maka dibolehkan. Yang nggak boleh itu hadis dhaif dipakai buat ngambil hukum halal haram, nggak boleh. Hadis dhaif dipakai buat menjadi dasar sebuah keyakinan akidah, nggak boleh. Dan seterusnya. Tapi buat fadailul amal, selama bukan syadidud dhaif, dhaifnya nggak terlalu parah menurut ulama hadis. Dan yang kedua, selama mundarit tahta aslin am, substansi dari hadis tersebut masih masuk dalam cakupan sebuah hadis atau dalam cakupan sebuah ajaran yang secara umum dianjurkan oleh Islam, maka boleh dalam konteks itu mengamalkan hadis dhaif. Kalau hadis maudhu nggak boleh sama sekali. Hadis maudhu udah jelas kita tahu nih, hadis maudhu, hadis palsu udah jelas, sudah tahu. Terus dengan alasan buat motivasi orang, kita pakai tuh hadis maudhu. Ulama udah jelas-jelas nih nyatakan hadis ini maudhu, walaupun nggak gampang kita nilai satu hadis maudhu tuh nggak gampang.
Kadang-kadang ulama hufadz itu khilaf di antara mereka. Ada yang bilang maudhu'nya, ada yang bilang penilaian itu kadang-kadang khilaf. Nah, tapi kalau ada hadis kita tahu maudhu' dengan alasan buat motivasi orang, dengan alasan buat dorong orang, kita bawain tuh hadis nisbatin ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, nggak boleh saudara, nggak boleh ya ikhwan. Hati-hati, itu termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang bohong bawa-bawa nama saya, maka siap-siap tempatmu di neraka. Na'udzubillah min. Nah, terakhir, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan ini bisa motivasi kita buat menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Cukup malam-malam lain kita ghaflah, kita lalai, kita banyak maksiat, udah cukup. Malam nisfu Sya'ban ajak anak kita, ajak bini kita, lempar dulu tuh handphone, matiin dulu tuh TV, duduk sama-sama, kita munajat, kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini juga termasuk, nanti disebutkan di situ banyak sebenarnya yang saya nggak baca, lebih banyak daripada yang saya baca. Yang saya baca baru seujung kuku tadi saudara. Ya, termasuk khamsul layalin la yuraddu fihinna du'a, 5 malam yang tidak ditolak doa di dalamnya. Di antaranya adalah malam nisfu Sya'ban. Makanya udah cukup waktu malam-malam lain kita lalai kepada Allah, udah cukup. Di malam itu waktunya kita berubah, diri kita berubah, sanak famili kita berubah, anak istri kita berubah, panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah perbaiki kita menjadi orang-orang yang baik, keluarga kita menjadi orang-orang yang baik, dan mudah-mudahan Allah jaga para ulama kita, para guru-guru kita sehingga mendapatkan kemenangan dalam perjuangannya. Dan doain juga malam nisfu Sya'ban buat 6 syuhada, mudah-mudahan Allah terima mereka sebagai syuhada, dan mudah-mudahan orang yang bunuh mereka Allah kasih hidayah sehingga ngebongkar semuanya, dibuka tuh taubat kepada Allah. Nah, kalau memang Allah udah catat nggak akan dapat hidayah, mudah-mudahan dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah, dihinakan sehina-hinanya oleh Allah. Al-hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'am. Sedikit Habib tentang yang kemarin tentang adzan, terkait masalah adzan, informasi perjuangan sedikit ya ikhwan. Hari Jumat yang lalu, ba'dal Jum'ah, kita baru saja menggunakan hak konstitusi kita untuk mengemukakan pendapat. Itu bahasa hukumnya. Kalau bahasa syariatnya amar ma'ruf nahi munkar, itu dijamin oleh undang-undang. Di depan Kementerian Agama Republik Indonesia, secara garis besar ada 2 hal yang kita soroti ya ikhwan. Yang pertama masalah surat edarannya, yang kedua masalah pernyataan menterinya. Bicara soal surat edarannya, ahibba'il kiram, ada 2 hal berkait surat edaran. Ada 2 hal yang mau saya pisahkan. Yang pertama, poin pertama soal azan, karena di situ silahkan lihat yang lengkap, jangan sepotong-potong. Anda lihat yang lengkap, yang utuh. Di situ ada pengaturan pembatasan volume adzan 100 dB apa kalau nggak salah. Silahkan dicek, itu dicek, silahkan. Saudara, saya setuju adzan itu ada adabnya, ada akhlaknya, ada tata caranya, ada hukum-hukumnya. Kalau bisa yang suaranya enak, nah, jadi masuk ke hati juga enak, ngedengerinnya juga enak. Ada caranya, ada adabnya, ada akhlaknya saudara. Tapi termasuk syiar adzan yang paling penting, yang paling menonjol, nah, itu adalah raf'us shaut, ngangkat suara. Karena kalau kita lihat ke arti adzan itu sendiri, adzana yu'adzinu, isim fa'ilnya mu'adzin, orang yang adzan. Adzin fin nasi bil haji ya'tu kerijalan ila akhir ayat, ila akhir wa'adzin fin nasi bil haji ila akhir ayat. Wa'adzinnya itu mahal syahidnya wa'adzin. Artinya adzan itu pengumuman masuk waktunya sholat. Nah, pengumuman itu supaya benar-benar tujuan dari pengumuman itu tercapai, kalau bisa sejauh mungkin, cakupannya seluas mungkin. Kira-kira jelas atau tidak? Makanya disunahkan dalam adzan itu raf'us shaut, ngangkat suara. Makanya perempuan nggak dianjurkan buat adzan, karena perempuan nggak dianjurkan buat ngangkat suara sampai suaranya kedengeran kemana-mana, nggak dianjurkan. Tapi di adzan itu yang dianjurkan laki-laki dzakar, karena ada raf'us shaut, siarnya itu ngangkat suara saudara. Nah ini kalau diatur, dipatok
faktanya realita di masyarakat ini beda-beda. Ada yang masjidnya berdekatan, ada yang masjid satu sama lain berjauhan, jarak antara masjid dan musola berjauhan. Yang bijak itu seharusnya udah biarin masjid musola ngatur masing-masing, sesuaikan dengan lingkungannya masing-masing. Udah biar dia jadi civil society, biar jadi ada di tangan rakyat, biar mereka sesuai dengan kesepakatan wilayahnya masing-masing, lihat lingkungannya. Nah, karena kalau yang jarak masjidnya jauh, jarak musolanya jauh, batasan suaranya dibatasin, nanti syiarnya itu malah jadi nggak sampai, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Makanya saya setuju dengan sikap Nahdlatul Ulama tahun 2012. Nah, saya setuju dengan sikap NU tahun 2012. Tahun 2012 Wakil Presiden Budiono, masih ingat kan kita punya Wakil Presiden ini Budiono? Hampir lupa, jarang kesebut nama beliau itu. Tahun 2012 Budiono pernah melontarkan wacananya apa? Untuk mengatur volume adzan. Ulama nolak saat itu, ulama mengecam, ulama nolak. Salah satu yang nolak paling kencang siapa? Nahdlatul Ulama, saudara. PWNU Jawa Timur Kiai Haji Mutawakkil Allah dengan tegas menolak pengaturan volume suara azan. Saya mau tanya, sikap ini bagus atau tidak? Dukung atau jangan? Dukung. Makanya saya jangan kok malah berbalik saat ini, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, jadi biarkan ini melihat kepada lingkungan masing-masing, menengok kepada kondisi syiar di wilayah masing-masing. Biarkan ini jadi civil society. Biarkan ini jadi syiar yang berbalut dengan local wisdom, kearifan lokal. Artinya disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing, saudara. Itu yang pertama soal azan. Jadi kami nggak setuju tuh kalau volume azan diatur, dipatok dari pusat, itu nggak bijak, itu kurang bagus. Kira-kira jelas atau tidak? Kemudian yang kedua, saudara, masalah selain azan dibahas juga di surat edaran itu. Selain azan, ratib, zikiran, sholawatan, ngimamin, khutbah Jumat, kemudian pengajian dan seterusnya. Apakah pakai mic keluar, apakah pakai mic dalam, dan seterusnya dibahas secara detail, secara rinci. Silakan Anda lihat, saudara, dibahas. Nah, ada sebagian yang dibahas katanya nggak boleh pakai mic keluar, harus pakai mic dalam. Padahal banyak di antara umat Islam di Indonesia yang udah turun-temurun pakai mic keluar seperti itu. Saudara, sama seperti adzan tadi, bahkan ini faktanya sudah terjadi keberagaman di tengah-tengah masjid, di antara umat, di tengah umat. Ada masjid yang emang doyan speaker. Contoh, masjid yang biasanya berafiliasi ke Nahdlatul Ulama. Saya hampir 6 tahun mondok di Pasuruan. Saya tinggal di lingkungan yang di kampung itu rata-rata orang NU, sekitar pondok. Saya di Gresik hampir setahun, itu di wilayah Nahdlatul Ulama. Nah, saya di berbagai tempat sering isi di basis-basisnya Nahdlatul Ulama. Itu biasanya amalia-amalianya pakai speaker luar, saudara. Tadarusnya pakai speaker luar, zikirnya pakai speaker luar, sholawatannya pakai speaker luar, pengajiannya pakai speaker luar. Saya mau tanya, ini bagus atau tidak? Bagus. Atau masjid yang pokoknya Asy'ari, Syafi'i, Sufi. Masjidnya habaib, biasanya masjidnya kiai-kiai, ajangan-ajangan, yang biasanya suka ratiban, zikir bersama, zikir jahran dan lain sebagainya. Itu biasanya pakai mic keluar. Ini selama ini udah berjalan, biarin aja berjalan. Kalau diatur-atur nanti malah bikin konflik. Ada masjid Muhammadiyah yang biasanya lebih sedikit penggunaannya, dia cuma buat azan aja biasanya mic keluar. Sisanya dia kebanyakan pakai mic dalam, bahkan zikirnya zikir sendiri-sendiri, bukan zikir jahran jamaatan. Biarin, bagus, jalan. Bahkan di Bogor ada aspek anti speaker, bukan Wahabi, bukan, orang-orang kita Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ari, Syafi'i, Sufi, kita hormatin, biarin, saudara. Itu cara dia berdakwah, cara dia bersyiar, itu pandangan dia. Ini bukan masalah yang prinsipil, nggak masalah kita berbeda-beda, nggak apa-apa, saudara. Nah, keberagaman ini keindahan negeri kita, keindahan dinamika dakwah di Indonesia. Jangan terlalu diatur-atur, jangan terlalu kaku, akhirnya nanti malah menyebabkan polemik di tengah rakyat, saudara.
Biarkan yang selama ini berjalan dari Indonesia merdeka, biarin itu berjalan, nggak usah diatur-atur terlalu jauh, akhirnya malah menimbulkan polemik di tengah-tengah bangsa. Kalau di daerah mayoritas muslim, maka minoritasnya harus tahu diri, sebagaimana mayoritasnya harus melangkur minoritas, betul? Nah, di daerah mayoritas non muslim, maka minoritasnya juga harus tahu diri, menyesuaikan lingkungan setempat, sebagaimana mayoritas non muslim kita di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika harus juga merangkul minoritas muslim, saudara. Ini udah jalan, ini indah, ini yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, saudara. Makanya sederhana, saya kasih contoh simpel ya. Kalau ente nggak demen speaker masjid musola, jangan tinggal dekat masjid musola, selesai. Sebagaimana kalau lu kagak demen bising dengan suara kereta, ya nggak usah tinggal dekat rel, bukan ban keretanya yang dicopotin. Jelas atau tidak? Simpel, sederhana. Itu yang pertama. Kira-kira jelas atau tidak? Insya. Yang kedua, nah ini nih, ini yang menyakitkan kita, saudara. Ini yang membuat kita resah. Ini yang menggores perasaan kita. Kalau tadi masalah pengaturan speaker toa masjid mungkin masih bisa debatable, mungkin masih bisa pro kontra. Tapi ini yang kedua, pernyataan Menteri Agama dalam salah satu wawancara, silakan lihat yang lengkap, yang utuh, jangan dipotong-potong. Lihat yang lengkap, yang utuh, jangan dipotong-potong, jangan dipelintir-pelintir, jangan sepotong-sepotong. Lihat yang lengkap, yang utuh, saudara. Saya, ini kebanyakan di sini udah lihat atau belum yang lengkap, yang utuhnya? Udah lihat atau belum? Sudah lihat kebanyakan ini. Saya menyimpulkan, dan banyak orang menyimpulkan, ya, itu dia menyampaikan satu, ada beberapa suara yang dia sebutkan, suara yang keluar dari toa masjid musola, dua, suara yang keluar dari rumah ibadah non muslim, tiga, suara gonggongan. Nggak usah dilanjutin, nggak enak dengarnya aja udah nggak enak di majelis. Terus disebutin, intinya sama-sama suara, sama-sama perlu ditertibkan. Itu kalau kita belajar balaghah namanya wajhu syabah tuh. Wajhu syabah, titik temunya. Sama-sama suara, sama-sama perlu ditertibkan. Ini kesimpulan yang saya tangkap ya. Kalau kita bicara usul fikih itu namanya illah jami'ah, titik temu antar masalah-masalah yang hukumnya serupa. Sama-sama suara, sama-sama perlu ditertibkan. Ini ya Allah, saya mau tanya, jawab yang jujur deh, jawab yang jujur setelah Anda tonton secara lengkap video tersebut. Sakit gak dengar pernyataan seperti itu? Orang kompak, sakit atau tidak? Pedih atau tidak? Resah atau tidak? Makanya saudara, jangan malah cari pembelaan sana sini, nyalain sana situ, petantang petenteng, saudara. Ngancem-ngancem, ada sekelompok orang malah yang ngancem-ngancem orang yang gak setuju, saudara. Saudara, Anda tidak punya tangan yang cukup untuk nutup kuping semua orang, tapi Anda punya tangan yang cukup untuk nutup mulut Anda. Betul? Jangan nyalain respon orang. Kalau nggak ada api, nggak ada asap. Anda yang nyalain api, respon umat ini asap, saudara. Respon umat ini asapnya. Anda yang membuat sabab, respon kita ini musabab. Jangan malah dibalik. Ini udah tungkir balik, udah terbalik, saudara. Jangan malah dibalik. Makanya nggak usah banyak cincong. Jangan usah banyak cincong. Nggak usah banyak ngomong. Udah, saya setuju sama apa yang disampaikan oleh Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sakab hafizahullah ta'ala sebagai sikap resmi dari DPP Rabitul Alawiyah, karena beliau ketua umum. Minta udah Menteri Agama tobat kepada Allah, saudara. Setuju atau tidak? Tobat kepada Allah, bikin permohonan maaf terbuka kepada umat Islam. Itu, saudara. Dan tuntutan kita yang pertama suruh tobat kepada Allah, yang kedua bikin permohonan maaf terbuka kepada umat Islam, dan yang ketiga kita minta supaya dia mempertanggungjawabkan perbuatannya, saudara. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela syiar Islam, siap jaga kebinekaan Indonesia, siap jaga syiar di negeri ini, siap jaga NKRI. Takbir, sallu ala Nabi. Gue lagi ngaji adem-adem naik darah juga dah. Emang udah bawaan gak bisa kalau naik darah. Itu bagiannya yang panas-panas dulu.
bagi-bagi tugas, alhamdulillah. Sahabat kan begitu, ada Sayyidina Abu Bakar yang dengan air matanya, dengan kelembutannya, ada Sayyidina Umar yang dikit-dikit kita dengar riwayatnya hunuskan pedang. Ada masalah yang dikit ganggu Nabi, hunuskan pedang. Ada yang nyakiti Nabi, hunuskan pedang. Itu ada keberagaman dan satu sama lain saling mendukung, saling menghargai satu sama lain, bukannya saling menjatuhkan. Akhirnya terbentuklah sinergi. Intinya yang bikin kita bersatu itu ketulusan karena Allah Ta'ala. Kalau di mana ada ketulusan karena Allah, meskipun beda pendapat nggak jadi masalah. Tapi kalau ada urusan masalah pendapatan, wah nggak bakal ketemu dah. Beda pendapat nggak akan buat masalah. Tapi kalau beda pendapatan, wah lain ceritanya. Yang bikin kita nggak bersatu adalah qasdu ghairullah. Ketika kita punya maksud selain Allah, selain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, selain niat baik terhadap negeri yang kita cintai ini. Nah, ketika nggak ada ini nih, ketika udah ada nih niat-niat jelek, udah susah saudara. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini saya sampaikan bermanfaat. Doakan terus, mudah-mudahan imam besar kita yang diberikan kemenangan. Jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan. Yang punya kekuasaan Allah, yang punya kekuatan Allah, yang punya kebesaran Allah. Kalau Allah mau kabulkan, sebentaran selesai saudara. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Allah lagi ngajarin kita sunnahnya saja, sunnatullah. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kemarinnya Fir'aun yang lagi berkuasa, tahu-tahu besoknya dia udah ada di dasar lautan saudara. Itu Allah ngajarkan sunnatullah supaya kita berjuang. Bisa aja kalau dari awal Allah mau tenggelamkan Fir'aun, bisa aja kalau dari awal Allah mau tenggelamkan Fir'aun, tapi enggak, Allah mau didik dulu bagaimana perjuangannya umatnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Begitu kepepet di ujung lautan, akhirnya Allah tunjukkan keajaibannya, Allah tunjukkan mukjizatnya di belah lautan. Fir'aun yang tadinya merasa dia paling tinggi, tahu-tahu tenggelam ke dasar lautan. Makanya hasil penemuan forensik, Fir'aun itu diantara matinya selain tenggelam, mati kaget. Iya, itu hasil penelitian forensik Profesor Maurice Bucaille. Itu hasil penelitian forensik. Dia matinya karena kaget, shock. Lo kok bisa mati kaget? Iya, dari paling tinggi tahu-tahu jatuh. Hati-hati orang lompatnya ketinggian, kalau jatuh makin sakit saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.